komedi. Usia tayangan komedi televisi hampir setua usia pesawat televisi itu sendiri. Pada awal layanan, isi tayangan program bergenre komedi ini bersifat sinteks, yakni perpaduan antara fakta dan sebuah fakta fiksi. Komedi menjadi salah satu tayangan pertama yang disiarkan pada awal kehadiran televisi di Amerika. Di Amerika Serikat ini, selain berita dan opera sabun, program bergenre komedi menjadi salah satu tayangan yang pertama disiarkan pada awal kehadiran televisi. Seperti salah satu program yaitu I Love Lucy yang ditayangkan pada tahun 1951 hingga 1957. Genre komedi atau lawakan adalah sebuah genre program acara televisi yang menampilkan secara personal atau sekelompok orang untuk mempertunjukkan adegan lelucon sebagai sebuah hiburan yang segar, yang mana hiburan ini dapat ditonton tanpa membutuhkan kemampuan berpikir penonton dan intelektualitas tinggi untuk memahami isi pesan yang disampaikan. Sederhana dan mudah dicerna oleh seluruh tingkatan usia para penonton. John Hankinson mengatakan dalam bukunya The Idea of Comedy, komedi adalah imitasi dari suatu tindakan yang menggelikan dan tidak wajar yang dimaksudkan untuk menstimulasi orang atau penonton untuk dapat tertawa atau terhibur. Menurut Sustono, seorang pakar dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa humor dapat membuat orang tertawa apabila mengandung satu atau lebih dari 4 unsur, yaitu unsur kejutan, tidak masuk akal atau irasional, sesuatu yang mengakibatkan rasa malu, dan sesuatu yang dapat membesar-besarkan masalah atau hiperbolis, atau menurut bahasa anak zaman sekarang dapat dikatakan lebay. Berikut ini akan ditampilkan video humor yang mengandung satu atau lebih dari 4 unsur yang disebutkan tadi. Sop apa yang banyak anak kecil? Sop yandu. Hewan apa yang sering kita temui di depan pintu kantor? Cicak. Belalang. Kenapa belalang? Belalang masuk kecuali karyawan. Dari dua contoh video yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa pernyataan menurut Sustono benar adanya, di mana humor dapat membuat orang tertawa apabila mengandung satu atau lebih dari 4 unsur. Di dalam video ini sendiri dapat kita lihat terdapat beberapa unsur yang terdapat dalam video, yaitu yang pertama ada unsur kejutan, dan yang kedua ada unsur tidak masuk akal atau irasional. Kedua unsur ini berada pada jawaban yang diberikan serta soal yang diberikan oleh pelawak yang dapat memancing gelak tawa lawan mainnya serta penonton yang melihat mereka berdua berdialog. Selanjutnya kita masuk ke sejarah pertunjukan komedi di Indonesia. Sejarah awal pertunjukan komedi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak ratusan tahun silam bersamaan dengan kelahiran seni lainnya seperti wayang, ludruk, ataupun seni ketoprak. Namun, jika kita berorientasi pada dunia pertelevisian, hal ini bisa dibagi menjadi 3 periode perkembangan panggung komedi di Indonesia, yaitu yang pertama ada sejarah komedi Indonesia klasik di era 1960 hingga 1970-an. Yang kedua ada sejarah
komedi Indonesia pertengahan di era 1980 hingga 1990-an. Dan yang terakhir ada sejarah komedi di era milenium sejak tahun 2000 hingga saat ini. Sejarah komedi era klasik tahun 1960 hingga 1970. Pada era ini, komedi lebih ditekankan kepada penguatan karakter dan penggunaan ekspresi lucu dari para pelawak-pelawak yang menampilkan bakat mereka di hadapan penonton. Lalu, komedi di pertengahan era pada tahun 1980 hingga 1990-an, di era ini mulai muncul grup pelawak yang sampai saat ini kita kenal, yaitu Warkop DKI yang terdiri dari Dono, Kasino, dan Indo. Materi lawakan yang mereka bawakan itu cenderung berbau humor intelektual dan politik satir. Hal ini dipengaruhi pula oleh mereka yang berasal dari kalangan yang terpelajar. Lalu selanjutnya ada sejarah komedi milenium sejak tahun 2000 hingga saat ini. Komedi di tahun milenium yaitu komedi yang disajikan cenderung memiliki nuansa situasi komedi, di mana contohnya seperti komedi dimasukkan ke dalam suatu acara seperti reality show atau komedi situasi. Membahas sedikit mengenai salah satu grup pelawak di Indonesia, yaitu Warkop DKI yang cukup populer pada tahun 1970 hingga 1990-an. Grup ini cukup terkenal dan populer pada zaman dahulu karena lawakan yang mereka bawakan ini cukup menarik, yang cenderung satir kepada mengarah ke politik. Namun di era 90-an karir mereka cukup meredup karena grup Warkop DKI kehilangan 2 personilnya. Di masa kejayaannya, grup Warkop DKI banyak membintangi film komedi yang cenderung humor intelektual dan berbau politik satir. Karena kesuksesan film Warkop DKI di zaman dahulu, di era milenium, film Warkop DKI ini dibuat ulang versi menarik dengan personil yang berbeda tentunya, yang dibuat dengan judul Warkop DKI Reborn 1 hingga Warkop DKI Reborn 4. Selain itu dibuat pula versi komedi Warkop DKI Reborn versi kartun yang dapat dinikmati oleh kalangan anak-anak. Selanjutnya, genre komedi aksi panggung. Pengertian panggung merupakan suatu tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan seni di mana interaksi antara kerja penulis lakon, sutradara, dan aktor ditampilkan di hadapan penonton. Sedangkan aksi panggung adalah sebuah tindakan, perbuatan, kegiatan, atau sebuah aksi yang dilakukan di atas panggung. Jadi dapat disimpulkan, komedi aksi panggung adalah sebuah tayangan, aksi atau kegiatan hiburan, lelucon yang ditampilkan di atas panggung. Aksi komedi Charlie Chaplin merupakan salah satu contoh dari komedi aksi panggung. Selanjutnya, membahas genre komedi atau lawakan. Genre komedi atau lawakan memiliki naskah cerita sebagai panduan yang biasanya ditulis oleh salah satu dari grup lawak atau perorangan sendiri. Tetapi, setiap komedian pasti memiliki brand marknya sendiri yang unik serta sangat pandai berimprovisasi dialog dan akting. Karena improvisasi yang dilakukan oleh para komedian, seorang sutradara harus
memperhatikan trik-trik untuk mengantisipasi adegan-adegan tak terduga komedian yang luar biasa, sehingga programnya mampu membuat gelak tawa penonton. Seorang sutradara harus menguasai proses produksi televisi. Berikut ini arti dan makna dalam sebuah shoot yang harus dikuasai seorang sutradara. Yang pertama ada continuity, yang bertujuan untuk menghubungkan shot-shot agar aliran adegan menjadi jelas, halus, dan lancar atau smooth seamless. Yang kedua ada composition, yaitu terdiri dari 4 bagian utuh yang saling terkait seperti framing, illusion of depth atau kedalaman dalam dimensi gambar, subject or object yang tepat. Lalu yang ketiga ada camera angle, yaitu sudut pengambilan gambar oleh juru kamera agar memberikan kekuatan dari sebuah shot itu sendiri. Lalu yang keempat ada pushing line, yaitu kejutan-kejutan dalam dialog naskah yang dimainkan oleh para pemeran yang sengaja dituliskan untuk menghentak perhatian penonton yang mulai jenuh dan bosan. Lalu selanjutnya ada gimmick. Gimmick adalah trik-trik yang digunakan untuk mendapatkan perhatian penonton dalam bentuk sound effect, musik ilustrasi, ketegangan, mimik, ekspresi pemeran, jokes, teknik editing, dan pergerakan kamera. Lalu yang terakhir ada cliffhanger. Cliffhanger adalah sebuah scene atau shoot dari program yang digambarkan karena adegan terpaksa dihentikan oleh commercial break. Scene adegan yang menarik atau mengakibatkan penasaran tersebut sengaja dipersiapkan. Komedi situasi adalah komedi drama dengan tema yang berubah-ubah sesuai kreativitas sang kreator, di mana beberapa karakter pemeran selalu sama dan hampir menggunakan latar, lokasi, dan dekorasi yang hampir sama setiap kali tayang di televisi. Biasanya, komedi aksi panggung disajikan dalam bentuk lawakan yang dianggap monoton dan datar. Lalu industri mengalami kejenuhan sehingga melakukan modifikasi menjadi genre komedi situasi, di mana sebuah tayangan segar yang dirasa mampu menghibur dengan menyajikan sebuah realita sosial yang sederhana dan dikemas secara sederhana pula atau apa adanya. Maka masyarakat pun yang menonton dengan mudah menerimanya. Keputusan kreator pada industri televisi untuk memproduksi komedi situasi merupakan perhitungan yang tepat didasarkan beberapa analisis terhadap kreativitas program dan strategi programming. Seperti yang pertama, kebiasaan penonton di Indonesia telah terbentuk, di mana genre sinetron sebagai favorit. Oleh karena itu dilakukan hybridity genre lawakan dengan drama karena program lawak aksi panggung dianggap monoton dan datar sehingga kurang dinamis. Yang kedua, industri sinetron juga dimonopoli sekelompok production house dengan konglomerasi media. Maka stasiun televisi kompetitor lainnya harus kreatif menghasilkan produk modifikasi atau adaptasi ataupun hybridity. Genre komedi di situasi dan film televisi atau FTV memiliki style serta beberapa variabel yang sama dengan sinetron. Oleh sebab itu, menjadi senjata stasiun televisi kompetitor untuk merebut penonton sinetron yang telah terbentuk dan loyal. Yang ketiga, kesuksesan sinetron didukung oleh strategi stripping, di mana penonton tersangsang untuk terus mengikuti jalan ceritanya setiap hari. Demikian juga komedi situasi ditayangkan stripping, tetapi konsep ceritanya serial dan mini series, sedangkan sinetron seri. Yang keempat, keunggulan program sitcom dengan sinetron adalah proses produksi singkat dan cost production efisien. Adapun trik-trik yang digunakan pada komedi situasi seperti berikut. Yang pertama, ada lokasi syuting di studio, tampilan outdoor hanya insert visual saja, di mana produksi dimaksimalkan sehari bisa 2 episode. Dan set dekorasi studio menarik, di mana studio dibagi menjadi beberapa set ruangan yang menggambarkan ikonik lokasi pengadegan
pameran atau identitas pemain yang bersangkutan. Yang kedua, talent komedian sebagai ikonik, di mana talent lainnya yang penting tampan dan manis rupawan. Untuk talent komedi situasi, personel tetap setiap episode dengan seorang talent bintang tamu sebagai daya tarik dan variasi tema cerita. Yang ketiga, konsep memproduksi komedi situasi dieksekusi dengan multi kamera sistem tanpa cut to cut, di mana sutradara memberikan arahan kepada kru dan seluruh pemeran hanya pada saat meeting, rehearsal, dan general rehearsal. Lalu setelah seluruh komponen sitkom memahami perannya, yaitu berakting sesuai skenario serta juru kamera melakukan blocking. Final recording berlangsung tanpa cut sampai scene berakhir. Sitkom tidak membutuhkan editing offline, tetapi hanya finishing, insert, dan merapikan saja. Yang keempat, alur cerita yang menarik dan diselingi adegan-adegan romantis. Maka memproduksi komedi situasi harus memperhatikan teknik penulisan skenario. Namun penulisan skenario untuk komedi situasi biasanya ditulis oleh komedian juga atau penulis yang memiliki selera humor. Komedi parodi adalah suatu kreativitas program acara yang digunakan untuk melesetkan, memberikan komentar atas karya asli, judulnya ataupun tentang pengarangnya dengan cara yang lucu atau dengan bahasa satire atau sindiran. Parodi di Indonesia diawali dengan grup musik dan lawak tahun 70-an oleh Orkes Pancaran Sinar Petromax atau PSP. Lalu tahun 80-an pengantar minum racun atau PMR. Dan yang ketiga, Pi Project yang menciptakan lagu-lagu humor yang diplesetkan. Selanjutnya, personel orkes musik tersebut membintangi genre parodi televisi yang populer dibintangi oleh tokoh-tokoh seperti Denny Chandra, Isur Muchtar, Cak Lontong, dan Komeng, dan masih banyak lagi. Genre parodi di industri televisi tanah air awalnya digunakan sebagai kritik terhadap kekuatan otoriter zaman Orde Baru atau sindiran. Salah satu pionir tayangan genre komedi parodi di Indonesia itu Republik Mimpi, yaitu sebagai program komedi yang memberikan hiburan segar sekaligus menggambarkan kritik keras yang seyogyanya dapat menjadi masukan bagi para tokoh nasional. Republik Mimpi digagas oleh Effendi Ghazali, Dedi N. Hidayat, dan Pinky Triputra sebagai ungkapan kritis terhadap perkembangan kondisi politik di Indonesia. Selanjutnya, saya akan bahas genre komedi dalam variety show. Genre variety show pada hakikatnya adalah konsep komedi interaktif dan juga atraktif. Sementara pemberian lampu bukan genre variety show ini karena seluruh segmennya berlangsung dan dibawakan host dan pengisi keunggulan variety show dibandingkan ketiganya ini merupakan program dari Transcorp. Apabila diamati dengan baik, sebenarnya strategi marketing Transcorp ini cerdas sekaligus mengganggu karya seni, broadcast television, dan production television, yaitu dengan memberikan jeda iklan yang begitu lama, hampir setara dengan durasi satu acara yang bersangkutan. Lebih parah lagi, tidak hanya segmen iklan yang dipakai untuk iklan, tetapi sebagian segmen komedi pun juga dipakai sebagai komedi iklan. Lalu selanjutnya berkaitan dengan industri televisi, sales marketing sangat concern terhadap permintaan klien sebagai pemegang kendali atas kreativitas naskah cerita dan set artistik demi menonjolkan target promosinya. Lingkungan industri ini sangat kreatif menyajikan variety show yang hampir seluruh kontennya bisa ditukar dengan sponsorship. Bentuk penawarannya pun menjadi agresif dan justru dikuasai oleh para klien, yaitu booking iklan pada program
advertising. Lalu yang ketiga ada mungkin ethics, yaitu host dan pengisi acara menjelaskan, mengkomunikasikan, atau membangun situasi terkait produk. Lalu yang keempat ada komunikasi produk, yaitu host dan pengisi acara menggabung produk sebagai aktivitas dalam naskah cerita. Di sini bisa dilihat ada host dan pengisi acara yang sedang menjelaskan terkait produk sponsor di dalam acara You Keep Smile, yaitu produk tolak angin. Lalu yang terakhir ada ilustrasi bagaimana itu built-in aplikasi produk. Di sini bisa dilihat host atau pengisi acara sedang memegang secangkir kopi luwak white coffee. Lalu berikutnya ada genre komedi dalam stand up komedi. Genre stand up komedi adalah menampilkan para stand up komedian atau yang biasa disebut dengan komik yang melakukan monolog lucu yang menceritakan ulang fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat dengan sampel dari kehidupan. Itu secara one man show berdiri dan kadang duduk selama 10 sampai 45 menit. Stand up comedy merupakan sebuah acara komedi yang konsep sebenarnya meniru dari Amerika dengan tokoh pionirnya yaitu Bob Hope. Cikal bakalnya di Indonesia sendiri yaitu pada saat Ramon Papana mendirikan Komedi Cafe pada tahun 1997 yang memperkenalkan, mengajarkan stand up comedy dan juga menyediakan panggung open mic bagi siapapun. Lalu popularitasnya sendiri didukung oleh komunitas stand up comedy di Twitter, sehingga lahirlah komedi handal seperti Fadli Pragiwaksono, Raditya Dika, dan lain-lain. Lalu di sini ada perkataan dari Dowarkop. Menurutnya stand up comedy itu komedi yang serius seperti skripsi. Mengapa Dowarkop mengatakan demikian? Karena ciri khusus stand up comedy itu adalah ngajarinnya hasil pemikiran sendiri. Makna stand up di sini seperti kalimat stand up for what is right. Komedinya mengobservasi sendiri materi yang akan dibawakan, bukan hanya mengandalkan ekspresi, juga kostum. Selanjutnya ada contoh program televisi komedi. Sebenarnya program dan pelecehan yang menimbulkan ketersinggungan. Yang ketiga, angel kamera terhadap produk dan juga perform. Empat, promosi media yang insentif. Lalu yang kelima, produser dan sutradara memberikan arahan pada editor perihal materi yang harus diedit menjadi broadcast marketing. Lalu selanjutnya, genre komersial dan drama atau film komedi di mana penulisannya adalah lucuan, penggarapan drama atau
selama Januari 2015. Average-nya itu sekitar 2,0 per 8,7% dan masuk 20 besar.